sidang PK ya, mudah-mudahan minggu ini dimulai dan minggu depan saya bisa maju untuk membongkar semua rekayasa ya yang sangat barbar, brutal dan paling biadab ya, yang pernah terjadi di seluruh dunia. Para jaksa bajingan, para polisi bajingan, rakyat Indonesia yang memiliki polisi bajingan, jaksa bajingan, paling bejat ya, paling biadab, paling bajingan ini di Indonesia ini. Keempat bajingan ini sudah saya laporkan lewat Dumas Presisi. Ya, Kapolri ini masih jiwa pengecutnya masih sangat kuat ya. Pajak kami untuk membayar jenderal bajingan itu. Ya, Tito Karnavian ini, gaji dari rakyat. Dengan rekayasa mereka naik jabatan. Krisnamurti, ya, Dirjen itu, ya, jenderalnya hasil rekayasa. Ya, sampai sekarang itu apa yang terjadi pada dia? Sakit-sakitan mungkin. Ya, ada dapat info dari seorang wartawan ini si Krisnamurti udah sakit-sakitan dia, ya. Sudah berpikir ini bagaimana ini kalau dibongkar siasat saya bagaimana untuk apa? Membersihkan diri supaya jangan kena pecat seperti Ferdi Sambo. Tidak bisa Krisnamurti. Ya, rakyat akan menuntutmu, ya, tangan kotormu, ya. Kaulah polisi paling bajingan kau di seluruh dunia ini, ya. Tampil kau kalau berani kau. Sekarang kau tuntut saya kalau berani. Kau jangan dipocokan itu aja kau. Saya bongkar nanti namamu di pengadilan. Listio Sigit Prabowo, tugasmu bukan untuk ongkang-ongkang di situ. Ya, bersihkan nama baik institusimu. Listio Sigit Prabowo, malah kerjaan anak buahmu, malah justru memanipulasi, merekayasa barang bukti digital. Ya, kita bongkar aja sekalian di apa ya, di sidang PK nanti ya. Saya akan tunjuk, akan bongkar satu persatu rekayasa kalian. Ya. Aduh, ngeri guys. Ini Bang Resmond Sianipar mulai lagi ya memanas. Dan teman-teman jika tidak kuat menonton video ini, silahkan teman-teman skip ya, jangan menonton video ini. Ini ngeri guys. Perkataan Bang Resmond Sianipar, pernyataan Bang Resmond Sianipar akan membongkar sebuah dugaan rekayasa. Kalau menurut saya dugaan akan, tapi menurut Bang Resmond Sianipar ini adalah suatu rekayasa yang biadab, yang brutal, yang barbar menurut Bang Resmond Sianipar, dan akan dibongkar di sidang PK ya. Jika mereka tidak mengakui sekarang, akan lebih dipermalukan lagi di sidang PK. Ini ngeri sekali jika teman-teman menonton video ini sampai selesai ya. Ini ada hal-hal yang sangat penting dan tentunya sangat menyentuh hati. Makanya teman-teman, jika kuat menonton video ini, jangan dilewati video ini. Tonton terus sampai habis, sampai selesai. Ini ada hal yang penting menyangkut keadilan anak manusia atau menyangkut masa depan anak bangsa yang sedang mencari payung hukum atau anak bangsa yang mencari keadilan. Jika teman-teman penasaran dan kuat menonton video ini, mari kita simak video selengkapnya. G Academy datang lagi ke hadapan Anda ya, menjelang sidang PK ya. Mudah-mudahan minggu ini dimulai dan minggu depan saya bisa maju untuk membongkar semua rekayasa ya yang sangat barbar, brutal dan paling biadab ya, yang pernah terjadi di seluruh dunia. Ya, rekayasa barbar, brutal, biadab itu dilakukan oleh para jaksa bajingan, para polisi bajingan yang dibayar gajinya oleh rakyat setiap bulan sampai mereka pensiun, sampai mati kalau mereka tidak dipecat ya. Jadi inilah tragisnya nasib rakyat Indonesia yang memiliki polisi bajingan, jaksa bajingan ya, yang sangat biadab, memanipulasi barang bukti digital untuk menersangkakan, mendakwa, menuntut, memidana rakyat demi kepentingan karir mereka. Tanpa nurani, mereka merekayasa kasus. Nah, ini merekayasa kasus ya. Jadi beliau tidak bilang dugaan rekayasa, tidak pakai dugaan teman-teman ya. Jadi sudah langsung mengatakan merekayasa kasus. Demi karir rekayasa mereka, inilah ya oknum-oknum, kalau masih kita bisa bilang oknum ya, paling bejat ya, paling biadab, paling bajingan ini di Indonesia ini. Saya sudah minta baik-baik kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo supaya tanggapi itu. Dumas Presisi yang saya laporkan 37 bukti ilmiah rekayasa oleh oknum polisi bajingan ya, Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya. Bang Resmond Sianipar ini sudah melaporkan melalui website yaitu Dumas Presisi Polri ya. Jadi ini bentukan Kapolri, tentunya seperti itu ya. 2016. Krisnamurti sebagai Direktur Reskrim Polda Metro Jaya 2016. Ahli forensik digital ya, AKBP saat itu Muhammad Nual Azhar
dan ahli forensik digital sipil yang ditunjuk oleh mereka untuk memanipulasi barang bukti digital. Christopher Harimanrianto. Ya. Keempat bajingan ini sudah saya laporkan lewat Humas Presisi, yang juga dibuat sendiri, ya, diluncurkan sendiri kata-kata presisi oleh Kapolri itu, tetapi hasilnya nihil. Ya, Kapolri ini masih jiwa pengecutnya masih sangat kuat ya. Dia hanya ingin menjadi Kapolri, tetapi kewajiban dia, kewenangan dia untuk menumpas oknum-oknum bajingan yang ada di institusinya, ya, tidak dia lakukan. Dia berdiam diri, ya, tidak mau tahu dengan nasib rakyat, direkayasa oleh para polisi bajingan tersebut, dan dia diam berarti dia berpihak pada rekayasa itu, ya. Dia tidak mau tahu dengan nasib rakyat. Apa yang dia inginkan adalah jabatan. Setelah Kapolri saya ingin Kapolri lagi, setelah Kapolri saya ingin Mendagri, saya ingin Dubes segala macam, sampai mati dia ingin jadi pejabat untuk digaji rakyat, ya, fasilitas dari rakyat. Inilah ya mentalitas para pejabat di Indonesia ini, ya. Makanya kita tuntut, ya, kita tuntut Prabowo nanti setelah 20 Oktober bulan ini, jangan pernah pakai lagi oknum-oknum bajingan ini, Pak. Terutama Tito Karnavian. Kalau sampai Anda masih memakai dia sebagai menteri, berarti Anda berpihak pada perekayasa kasus, pada jenderal pengkhianat, ya. Kami tidak rela, ya, pajak kami untuk membayar jenderal bajingan itu, ya, Tito Karnavian ini. Bagaimana dia sebagai Kapolda Metro Jaya, ya, menghasilkan produk resmi yang namanya video CCTV rekayasa lewat CCTV, ya, videonya itu direkayasa, katanya seperti itu ya. Tangan siapa? Tangan ahli kotor ini. Siapa itu? Si Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Muhammad Noah Al-Azhar sekarang setelah merekayasa berhasil, ya mungkin bukan hanya kasus ini, ya, pasti banyak kasus lain. Ya. Jika memang ini benar apa kata Bang Resmond Sianipar ini berhasil, ini sungguh sempurna sekali, ini kasus besar sekali, kasus luar biasa, ini sungguh sangat sempurna ya. Seseorang yang melakukan perbuatan yang sangat sempurna, tentunya itu bukan hanya sekali dua kali, tentunya mungkin sudah berkali-kali percobaan dan akhirnya sempurna. Tidak mungkin satu kali langsung sempurna. Nah, itu dugaannya seperti itu. Kalau menurut saya ya, dugaannya ya. Naik jabatan dia dari Kepala Subdit Komputer Forensik menjadi Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri. Ya. Itulah luar biasanya ya para pengkhianat rakyat ini malah menikmati keringat dari rakyat, gaji dari rakyat. Dengan rekayasa mereka naik jabatan. Kalau Presiden Prabowo masih memakai, terutama Tito Karnavian ini sebagai menteri, maka Anda secara diametral menjadi musuh rakyat. Harusnya Anda bongkar ini, ya, karena rezim Jokowi tidak mampu, ya, ganti itu Kapolrinya. Emang sih ya, di era-era Jokowi ini, kasus ini kenapa banyak yang seperti itu, seperti contohnya kasus Vina Cirebon ya. Cari Kapolri yang tegas, berwibawa, punya wewenang, berani. Kalau tidak ada dari polisi, angkat dari yang lain, gitu. Angkat dari sipil atau TNI, gitu. Agar membersihkan ini, ya, oknum-oknum bajingan ini, terutama itu yang masih aktif. Krisnamurti, Irjen itu, ya, jenderalnya hasil rekayasa. Ya, sampai sekarang itu apa yang terjadi pada dia? Sakit-sakitan mungkin. Ya, ada dapat info dari seorang wartawan ini, si Krisnamurti udah sakit-sakitan dia. Ya, sudah berpikir ini bagaimana ini kalau dibongkar siasat saya, bagaimana untuk apa? Membersihkan diri supaya jangan kena pecat seperti Verdi Sambo. Tidak bisa Krisnamurti. Ya, rakyat akan menuntutmu. Ya, tangan kotormu. Ya, memidana, mersangkakan Jessica Kumala Wongso. Memasukkan dia ke sel tikus dengan bukti video CCTV rekayasa. Ya, saya ingin keluargamu malu memiliki kau. Wow, ini sudah berapi-api, ini sudah tidak bisa menahan emosi ya. Lihat nada bicaranya, raut wajahnya ya, ini luar biasa ya. Ya, orang tuamu kalau masih hidup malu memiliki anak tukang rekayasa, pengkhianat rakyat seperti kau. Ya, kaulah polisi paling bajingan kau di seluruh dunia ini. Ya. Tampil kau kalau berani kau. Sekarang kau. Aduh, ini polisi paling bajingan katanya ya. Untuk saya kalau berani. Kau jangan dipocokan itu aja kau. Saya bongkar nanti namamu di pengadilan. Ya. Jadi sidang PK nanti saya akan meminta hakim, ya, untuk menghadirkan kedua ahli forensik bajingan ini, Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, karena tangan kotor dia yang merekayasa ini, ya. Bagaimana video CCTV, ya, dari yang dihasilkan, ya, atau menjadi output dari DVR F161S ya, FD161S Telview. Ya, coba saya periksa dulu. Ya, jadi seperti itu guys ya. Jadi Bang Resmond Sianipar ini kemarahannya sudah meledak-ledak ya, sudah luar biasa sekali ya. Tentunya hal tersebut harusnya menjadi perhatian ya dari pemerintah, harusnya sudah mengatensi. Tapi beberapa bulan ya kasus ini luar biasa meledaknya, tapi tidak pernah ya diatensi sama pemerintah ya. Tidak tersentuh sama sekali ya.
Nah ini dia ya, yang digunakan sistem CCTV yang digunakan di Cafe Olivier pada tahun 2016. Kita lihat ya, video compressionnya H264 atau sering dikenal dengan AVC ya, Advanced Video Coding. Nah inilah keluarannya ya, 1920 1080 ya, 1920 pixel lebar, 1080 pixel tinggi. Ya ini sangat tajam ini kalau kita kalikan lebar kali tinggi ya, panjang kali lebar ya, atau lebar dikali tinggi itu 2 jutaan pixel, ekivalen 2 MP ya, 2 megapiksel per frame. Bayangkan ini sangat tajam ini ya. Terus setelah itu 16 channel ya, 16 channel. Terus frame rate-nya hanya ada 2 pilihannya ya, 25 fps ya, Paul ya, phase alternating lines ya, 25 fps ini yang digunakan pada saat ini yang disetting ya. Iya. Dari BAP kita lihat 25 fps malah diturunkan oleh Muhammad Noah Lazar ya. Nah teman-teman ya, ini jangan dilewati ya, biar teman-teman yang belum pernah nonton konten-kontennya Bang Resmond Sianipar ini, kenapa beliau bisa marah ya. Nah ini ya, salah satunya ya, dugaan-dugaan rekayasa itu ada di sini ya teman-teman. Kita tonton ya, kita simak ya sampai selesai ya. 25 menjadi 10 ya. Bayangkan itu ya. Dan diturunkan resolusinya, outputnya ya, 1920 1080 sesuai dengan poin 27 Muhammad Noah Lazar juga sama ini dengan output dari DVR Telview ini 1920 1080. Malah diturunkan resolusinya supaya kabur ya, untuk menutupi hasil animasinya ya. Menjadi 960 576 ya, dari 2 jutaan pixel per frame menjadi cuma setengah juta pixel per frame. Artinya apa? Ada 1,5 juta pixel tiap frame yang sengaja dihilangkan untuk membuat semua objek dalam video itu menjadi kerdil. Ya, ketika dia zoom, maka semua menjadi kabur ya, untuk menutupi hasil animasinya, hasil rekayasa. Aneh ya teman-teman ya. Harusnya untuk barang bukti di persidangan, apalagi ahli ya didatangkan di persidangan, itu kan harusnya membuat sebuah perkara ini ya, contohnya perkara apa gitu, semakin terang benderang ya. Jika ada hal-hal yang kabur, ada hal-hal yang buruk, harusnya diperbaiki, diperbagus, bukan malah dikaburkan, malah dirusak. Ini kan kata Bang Resmond, dirusak, dikaburkan. Tidak tahu ya tujuannya itu apa ya. Dia buatlah menjadi kabur sehingga semua hakim, pengacara malah menjadi tergiring oleh rekayasanya. Bayangkan ya. Betul. Polisi harusnya membuat perkara menjadi terang, lebih terang kalau bisa, kalau mampu. Ini betul, harusnya membuat perkara itu lebih terang. Mau polisinya, mau ahlinya yang didatangkan, itu membuat hakim itu lebih terang. Kenapa? Gunanya hakim itu ya mendengarkan keterangan ahli, pengen sebuah keterangan, kan gitu. Malah apa? Menghancurkan resolusi itu, membuat kabur sebuah perkara, menganimasi, mengabur-gaburkan. Cocok ya. Semua dalam digital forensik, kalau semua sudah dikaburkan, semua sudah dianimasi ya, dengan sengaja dikaburkan dengan teknik downscaling ya, pakai software apa itu di BAP-nya itu, e-write soft ya. Dia bilang transcoding, padahal itu dia lakukan untuk menurunkan resolusi. Inilah ya. Sekarang jabatannya dia Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Ya, dulu dia Ketua Laboratorium Komputer Forensik. Bayangkanlah mentalitas manusia bejat, manusia bajingan seperti Muhammad Noah Lazar ini ya. Rela dia ya, harusnya tugasnya merawat, menjaga, mereservasi, mempertahankan resolusi atau data, malah dihancurkan. Dan di persidangan dia selalu mengatakan, saya melakukan algoritma untuk membuat cerah ya, sebuah video menggunakan algoritma super resolution. Manusia penipu gitu ya. Bagaimana manusia penipu ya katanya ya. Ya emang jika memang itu benar-benar direkayasa misalkan ya, benar apa kata Bang Resmond Sianipar, itu menipu hakim namanya ya, menggiring hakim, menggiring jaksa. Ini kan kurang ajar ya. Ini menjerumuskan anak manusia loh. Nasib anak manusia ya, masa depan anak manusia ini direnggut gara-gara hal yang konyol tersebut ya. Mana dia menggunakan algoritma super resolution kalau dia sendiri yang menghancurkan resolusi itu, membuat kabur ya. Inilah manusia paling bejat. Harusnya ya, Kapolri itu dengan tegas bersihkan institusimu itu dari oknum-oknum pengkhianat rakyat seperti ini. Tapi kau malah pengecut. Untung saja kebongkar, dan untung saja ada orang-orang seperti Bang Resmond Sianipar ya. Di kasus Vina ya, itu juga bisa ya mengekstraksi HP WD itu ya, sampai bisa kebongkar semua kan. Ekstraksinya keluar semua. Ini juga sama di pengadilan di Jessica Kumala Wongso. Ini untung ahli ini ya, Bang Resmond ini dihadirkan menganalisa CCTV. Akhirnya ketahuan ya kan, ada dugaan-dugaan rekayasa itu Bang Resmond Sianipar yang membongkar gitu ya. Itu loh, untuk apa kau duduk di situ, Listio Sigit Prabowo? Tugasmu bukan untuk ongkang-ongkang di situ. Ya, bersihkan nama baik institusimu. Ya, bukan apa-apa itu institusimu 114 triliun dibayar rakyat tiap tahun. 114 triliun per tahun anggaran kepada kalian, Listio Sigit Prabowo. Malah kerjaan anak buahmu
malah justru memanipulasi merekayasa barang bukti digital. Ya, di kamera 7, kamera 9, kamera 5, kamera 4, 3, 2, 1, 17, kamera 15 di pantry, itu semua sudah produk penghancuran resolusi oleh Muhammad Noah Lazar, anak buahmu itu. Malah jadi pejabat sekarang. Bagaimana kau Listio Sigit Prabowo? Ya? Bagaimana mentalitasmu ini sebagai Kapolri? Ya? Kalau kau berpihak pada pengkhianat rakyat itu, berarti kau sendiri pengkhianat rakyat itu. Ya, lebih dari 3 kali, ya, 5 kali sudah saya laporkan ke Dumas Presisi. Bungkam kau, ya sudah. Kita bongkar aja sekalian di apa ya, di sidang PK nanti. Ya. Saya akan. Ya, mantap bongkar Bang Resmon ya. Jika memang ada suatu dugaan-dugaan rekayasa atau memang benar terjadi suatu rekayasa, bongkar Bang Resmon. Cocok. Rakyat ya, masyarakat, netizen semua pasti mengawal ya. Pasti mendukung Bang Resmon Sianipar. Karena apa? Ini untuk kebenaran. Jangan sampai untuk kedepannya ada anak manusia yang menjadi korban, ya kan? Jangan sampai ada masa depan kita ya, generasi penerus kita ini jadi korban. Kita dukung, ya kita dukung. Tunjuk akan bongkar satu persatu rekayasa kalian ini. Ya, saya sudah baik-baik supaya jangan sidang PK. Sebaiknya karena rekayasa ini dimulai dari Polda Metro Jaya 2016, institusimu yang merekayasa. Harusnya kau perbaiki, ya. Harusnya kau minta maaf sebagai institusi merekayasa, gitu loh. Jadi kau benahi, kau tangkap mereka langsung. Karena dari laporan saya, 37 bukti itu sudah bukti tak terbantahkan. Iya, itu. Betul sekali, harusnya memang benar ya. Harusnya tidak usah dibongkar di sidang PK ya gitu ya. Mending sudah tahu seperti ini langsung diatasin seset. Kan jadi kelihatan kinerjanya bagus, daripada nanti setelah dibongkar sidang PK terus akhirnya terbongkar, kan malah malu jadinya kan. Gitu. Mereka merekayasa, tapi kau diam, berarti kau ingin mempermalukan institusimu di depan publik. Betul. Ya, bahkan di depan dunia nanti. Cocok sekali Bang ya. Benar-benar cocok. Karena ada pers nanti internasional yang akan meliput betapa brutal berbiadabnya institusimu itu, gitu loh. Kau kan harusnya, ya karena rekayasa itu dilakukan institusi kami lah yang membenahi, kami lah yang mengajukan PK untuk menuntut bebas Jessica, dan berjanji jangan pernah ada lagi rekayasa barang bukti digital semacam ini. Ya, itulah sebagai apa rasa terima kasihmu kepada rakyat yang menggaji kau setiap bulan, yang kau makan setiap hari, isi perutmu itu semua dari keringat rakyat itu beserta keluargamu. Gitu loh. Itu harusnya kau rasa terima kasih. Kau tangkap itu Krishnamurti, tangkap itu Tito Karnavian, jenderal bajingan itu ya. Meskipun dia masih Mendagri aktif, tangkap langsung. Jangan peduli kau. Yang penting kau berpihak pada rakyat. Apalagi cuma Kombes Pol ini, Muhammad Noah Lazar, langsung gulung dia. Ya, dengan si ahli kotor itu, penipu juga dari sipil yang ditunjuk oleh Tito Karnavian. Ngeri guys ya. Dengar ucapan-ucapannya, ya itu ngeri sekali ya. Akan tapi bagaimana lagi, beliau ini sudah benar-benar kecewa, sudah benar-benar melihat tidak keadilan gitu ya, ketidakadilan itu benar-benar dilihat sama beliau gitu ya. Jadi beliau ini tahu gitu ya. Aduh. Iya, ya si apa itu? Christopher Harimanrianto, ya, pengurus Asosiasi Forensik Digital itu, ya, asosiasi yang sering dipakai di pengadilan. Tapi ketuanya dan pendirinya adalah penipu Muhammad Noah Lazar. Ya. Jadi kalau kau masih sayang sama Republik ini, Listio, kau bergerak sekarang, minta maaf kau sama rakyat daripada dipermalukan nanti. Ya. Minggu depan saya permalukan. Ya. Ngeri guys ya. Pendiri asosiasi digital nih misalnya ya. Berarti ini kan setiap ada persidangan yang harus dihadirkan ya ahli, misalkan ya ahli digital, berarti kan anak-anak buahnya itu juga harus datang, ada yang datang gitu ya. Kalau pendirinya aja seperti itu, dikatakan ada dugaan rekayasa, kata Bang Resmon Sianipar, apakah anak buahnya tidak melakukan juga? Sedangkan pendirinya juga seperti itu. Aduh, ngeri juga ya. Aduh, nggak bisa berkata-kata guys. Saking brutalnya si penipu polisi bajingan ini ya. Si Muhammad Noah Lazar semua dikabulkan, diturunkan resolusinya. Ya, harusnya cuma 12 meter itu, jarak meja 54. Ya, dari kamera 7, ya, jadi semua kabur. Karena perbuatan yang sangat brutal ya. Wah, luar biasa dikabulkan semua untuk menutupi pergerakan-pergerakan Jessica. Itu yang sebenarnya fakta sesungguhnya disembunyikan. Ya, untuk apa dikaburkan? Ya, untuk menggiring hakim dengan rekayasa mereka, dengan narasi mereka. Gitu loh, ya. Menutupi juga pergerakan Mirna Salihin mengambil sedotan yang harusnya dari atas meja. Gitu loh. Dia buat dikaburkan secara spasial ya, menjadi dari 2 juta piksel menjadi setengah juta piksel. Frame rate-nya pun laju frame-nya harusnya output dari DVR itu, teleview itu 25 atau 30, malah dia turunkan jadi 10. Mereka dua ini khususnya untuk di kamera 57 ya, kamera 7 untuk menangkap meja 54. Sehingga video tersebut putus-putus. Harusnya pergerakan tangan Mirna Salihin bisa tertangkap dengan jelas ya. Terus seberapa lama si Hani itu meminum kopi itu di meja 54 itu tertangkap dengan jelas, malah dikaburkan dengan oleh manusia licik ini, manusia-manusia bajingan ini. Sisa kopi yang diminum Mirna Salihin maupun Hani ya, baik diminum oleh si para pelayan di Cafe Olivier, katanya mereka mengaku meminum atau mencicip, itu bisa dijejak dengan baik harusnya.
Ini malah Kalau yang saya lihat di videonya, yaitu dokter ya menyatakan bahwa Hani juga meminum ya seperti itu ya. Itu harusnya juga sudah janggal di situ juga ya. Kan tetapi ya mau bagaimana lagi ya. Bingung saya juga ya. Yang penonton saya dari tahun 2016 nonton sidang juga dari awal juga bingung saya itu sebagai masyarakat. Saya ini harus percaya sama siapa jika penegak hukum ya, penegakan hukum atau peradilan di negeri ini seperti itu ya. Kita harus apa namanya minta payung hukum sama siapa jika kita tersandung masalah hukum ini misalnya ya. bukan. Malah bahkan kamera 4, 3, 2, 1 untuk menjejak itu kopi, sisa kopi ya, dan warna kopi yang diminum Mirna Salihin itu malah dibuat menjadi keabuan. Harusnya video tersebut video berwarna 3 kanal YUP malah dibuat menjadi keabuan, menjadi 1 kanal saja. Ini produk rekayasa Mabes Polri ya, karena ini kepala laboratorium forensik ya, Barreskrim Mabes Polri ini Muhammad Nual Azhar ini yang dipakai oleh Tito Karnavian pada saat dia Kapolda Metro Jaya 2016 dan Juni 2016 langsung dia jadi Kapolri. Coba ya. Inilah bejatnya si Tito Karnavian itu. Harusnya kan dia tidak layak jadi Kapolri gitu loh, manusia licik seperti ini, apalagi menjadi Mendagri. Makanya saya minta kepada Prabowo jangan pakai orang ini, bahkan tangkap pecat ini Tito Karnavian, ini manusia sampah ini. Jika benar ikut terlibat ya, Tito Karnavian itu tahun 2016 itu kalau nggak salah Kapolda ya, Metro Jaya ya, Kapolda ya. Terus habis jadi Kapolda itu naik jadi Kapolri. Nah ini jadi bingung jika Bang Respon mengatakan seperti itu ya. Jika memang siapa namanya Pak Tito ini ya, Tito Karnavian ini terlibat dan ikut dalam dugaan-dugaan rekayasa tersebut, beliau ini jadi Kapolri, jadi bingung, lemes saya ngedengernya guys. Ya, beliau ini jadi Kapolri, di bawah-bawahnya beliau itu polisi ya, penyidik ya, segala macam ada itu di situ ya. Terus bagaimana di bawah-bawahnya juga gitu, ya, ngeri. Saya sampai nggak bisa berkata-kata guys. Gitu loh. Kalau Anda tidak berani menangkap dia, berarti Anda mentalnya sama pengecutnya dengan si Listio Sigit Prabowo ya. Gitu loh. Anda sebagai presiden katanya jenderal yang siap mati, siap tempur di lapangan. Ya janganlah takut sama Tito Karnavian ini. Dia buktikan bahwa Anda jenderal tempur gitu loh. Itu aja. Kalau sampai ini orang Anda angkat lagi jadi menteri, ya sama aja Anda sama dengan Tito Karnavian, bermusuhan dengan rakyat, mendukung rekayasa ini. Gitu. Anda harus siap tempur, siap mati untuk Republik ini, Pak Prabowo. Tangkap ini, pecat ini orang-orang ini, pengkhianat rakyat ini, bersihkan ini Polri ini dari oknum-oknum busuk. Karena si Listio Sigit Prabowo ini sebagai Kapolri nggak ada ini apanya ini, dia mau aman-aman aja nih. Setelah dari Kapolri nanti dia berharap untuk Anda perpanjang Listio Sigit Prabowo nih, terus Anda angkat dia jadi menteri gitu. Walaupun nggak ada prestasinya ini si Listio Sigit Prabowo, prestasinya prestasi mental banci, ya. Mental pengecut gitu loh. Ya, sudah kita permalukan terus kita lapor dulu Mas Presisi omong kosong mulutnya itu. Padahal waktu mencalonkan sebagai Kapolri mulutnya yang paling jago ngomong. Tidak ada tempat lagi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Cuma ngomong. Siapapun bisa omong kosong seperti itu ya, prakteknya yang dinilai oleh rakyat. Iya emang benar. Begitu juga Pak Prabowo, ya, Anda sebagai Presiden Republik Indonesia nanti pilih jaksa agung yang tegas gitu loh. Yang berani membersihkan oknum-oknum jaksa pengkhianat ya, seperti siapa ini? Si Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karpalo, Haribowo, Mailani Wungung, ya. Siapa satu lagi itu, Waktu Oktaviandi yang sengaja ya, bekerja sama dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti ini untuk menyajikan video CCTV rekayasa di persidangan dan berdrama dengan para ahli bejat ini, bajingan ini. Apakah otentik? Tidak ada penyisipan, tidak ada pemotongan frame. Padahal isi flash disk di tangan Ardhito, jaksa bajingan ini sudah berubah waktu demi waktu di tangan dia. Kadang isi flash disk di CCTV 3 kadang 2, kadang 3, CCTV 7 kadang 2, kadang 4, CCTV 9 isi foldernya kadang 2, kadang 3, jumlah folder kadang 11, kadang 13. Ini kan bejat ini, bajingan ini ya, untuk memenangkan kasus. Dia naik sekarang pejabat ya, saat itu langsung naik dia jadi kepala Kejaksaan Negeri untuk memenangkan kasus. Teman-teman juga pasti ya berpikir, kok Bang Resmon Sianipar mengatakan untuk memenangkan kasus? Langsung naik jadi aspidum atau aspidsus orang ini Kejaksaan Tinggi, sekarang di Kejaksaan Agung. Bayangkan mentalitas bejat bajingan seperti ini menjadi pejabat teras di Kejaksaan Agung ya. Menipu di persidangan demi karir dia. Bayangkan Pak Prabowo ya. Isi barang bukti digital flash di situ bisa berubah-ubah di tangan para jaksa kotor ini. Bayangkan mentalitas penegak hukum di Indonesia ini, Pak Prabowo dulu. Bersihkan ini, angkat jaksa agung yang mau membersihkan yang jaksa-jaksa kotor ini. Kalau Anda ingin disayang rakyat ya. Tetapi kalau Anda ingin dibenci rakyat, angkat saja Tito Karnavian itu jadi menteri dan angkat jaksa agung kotor lagi yang tidak mau membenahi institusinya ya.
maka Anda akan menjadi musuh rakyat. Ya, Anda tidak dikenal sebagai presiden yang membela kepentingan rakyat, tapi kepentingan kekuasaan. Gitu aja Pak Prabowo ya. Kalau Anda menonton ini atau siapapun yang dekat dengan Anda menonton ini, semoga mengingatkan Anda, jangan pernah angkat jaksa-jaksa kotor ini, polisi-polisi bajingan ini. Ya, mudah-mudahan dari video saya ini nanti banyak yang nonton dan bisa tersampaikan ya, orang yang terdekat dengan apa yang bersangkutan yang disebut Bang Resmond gitu ya, yang bisa menonton video saya ini, siapapun sampaikan ya, karena ini jika untuk kebenaran ya, untuk kebaikan negeri ini, untuk kebaikan peradilan negeri ini, tidak ada salahnya untuk menyampaikan ya, karena ini menyangkut nasib atau masa depan anak manusia. Jika peradilan bisa direkayasa, bayangkan ya, wah ngeri ya. Saya kira peradilan itu tidak bisa direkayasa loh, saya nggak ngerti loh. Bang Resmond Sianipar bilang direkayasa, apalagi ada kata-kata memenangkan kasus. Waduh, ngeri guys ya. Ibak semua gitu. Anda katanya jenderal tempur, siap mati. Ya 10 kali mati pun siap. Gitu. Ya mulailah dengan menangkap orang-orang ini gitu. Ya, setelah kita bongkar nanti di pengadilan, apa namanya, peninjauan kembali. Langsung Pak Prabowo. Oke pemirsa ya, sekian dulu dari kami. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu ya. Apa yang dikatakan Bang Resmond Sianipar ini sungguh mencerahkan kita semua, dan untuk penegak-penegak hukum juga ya, oknum-oknumnya jika itu benar ya, oknum siapa sajalah penegak hukum. Apa yang dikatakan Bang Resmond Sianipar, jika memang peradilan ada seperti itu ya, tolonglah perbaiki oknum-oknum yang mendengar video Bang Resmond ini ya, perbaiki.